Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Mojoroto Indah, Mojoroto Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Amin. Usia panjang, manfaat berkah, sehat lahir batinnya dan murah rezeki. Amin. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 18 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2025 Miladiah. Mari Bapak Ibu kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan membaca satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat 185. Judulnya adalah pentingnya mengingat kematian. Juz 4 surah 3 Ali Imran, bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Artinya Ali itu adalah keluarga. Bisa bermakna keluarga, bisa bermakna pengikut. Ali Fir'aun itu artinya apa? Pengikut Fir'aun. Ya. Ali Imran itu keluarga Imran. Imran itu nama seorang laki-laki soleh. Ya, meskipun bukan nabi, tapi seorang yang soleh, yang amal perbuatannya penting untuk kita jadikan sebagai pedoman. Ya. Yang kemudian punya istri namanya Bu Imran. Istrinya Pak Imran itu namanya Imran. Ya, seperti Pak Edi, istrinya nanti kemudian punya putra namanya Sinten Bu Maryam. Ya, Pak Imran ini dengan Bu Imran kemudian punya putri namanya Maryam. Maryam itu kemudian punya putra namanya Isa, putra Maryam. Ya, kita baca ayat tersebut 185 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata
adalah setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, di dalam ayat ini ada 4 perkara yang sangat penting dan mendasar, yang tentunya kita harus mensikapinya dengan serius. Karena terkadang kita ini keliru, kita ini sering membolak-balik. Ya. Yang penting kita anggap remeh, yang remeh kita anggap penting. Ini persoalan penting yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 185 ini, persoalan yang penting sekali, sehingga kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Dengan cara apa? Mensikapinya dengan serius. Ada 4 perkara penting dan mendasar itu. Yang pertama adalah bahwa kematian itu pasti. Ya. Semua yang bernyawa pasti mati. Kita semuanya ini bernyawa, termasuk di dalam yang pasti mati. Artinya kita ini adalah calon apa? Calon mati. Apa ada yang mau tidak mati? Mau atau tidak pasti akan mengalami mati. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan bagi amal perbuatanmu itu hanya akan disempurnakan pada hari kiamat. Jadi sempurnanya balasan, ya. Sempurnanya balasan dari apa yang kita lakukan, baik itu amal soleh maupun amal kejahatan, itu baru akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Meskipun di dunianya pasti juga akan memperoleh balasannya, tapi itu sifatnya hanya sebagian, ya, sebagian kecil. Karena balasan sempurnanya nanti baru akan ada di alam akhirat. Ya, kalau amal kebaikan ya tentu nanti adalah kenikmatan yang ada di dalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya, jika amal kejahatan, maka balasannya nanti sempurnanya di neraka. Bahkan ada di antara mereka yang di neraka itu juga selama-lamanya. Jadi di dunia itu hanya sebagian saja. Lek enak namun sementara. Lek ora enak ini sementara. Ya. Kemudian yang ketiga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Nah, ini hakikat keberuntungan itu, hakikat kesuksesan itu, manakala seseorang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu jadi orang sukses itu bukan orang yang mendapat limpahan harta yang melimpah, memperoleh anugerah jabatan, ya, pangkat dan lain sebagainya, bukan. Tetapi sukses di sini ya, adalah orang yang terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Meskipun di surganya di bagian yang paling pinggir, ya, meskipun di pinggiran, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan berdasarkan hadis yang bersumber dari Imam Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Rasulullah SAW bersabda, tempat sebuah cemeti di dalam surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bacalah oleh kalian jika kalian suka.
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Surat Ali Imran 185. Ya. Jadi kata Rasul demikian. Tempat cemeti itu artinya tempat sing paling jelekit, sing paling cemeti itu kalau di tempat rumah kita itu termasuk barang perkakas. Kados ini nopo palu, tan, obeng, sapi nunggalan itu. Artinya tempat itu biasanya tempat sing paling jelekit, boten sepinten tidak seberapa. Tempat dekat perkakas. Tempat dekat di surga, nah itu maksudnya. Itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya ini tadi. Tempat sebuah cemeti di dalam surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Sedangkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, nah ini hampir sama sebenarnya. Hanya tidak disebutkan ayat Al-Qur'annya. Ya, di sini disebutkan demikian. Hadis ini ditetapkan di dalam kitab Sahihain melalui jalur lain tanpa memakai tambahan ayat. Jadi tidak menyebutkan lafaz firman Allah-nya dalam surah Al-Imran ayat 185 tadi. Tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Jadi meskipun Bapak Ibu ini di surganya di bagian di gang-gang geletik-geletik ya, tapi itu jauh lebih baik. Karena itulah keberuntungan, kesuksesan yang sesungguhnya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, jika Bapak Ibu ingin dimasukkan ke dalam surga, rakyat wonten pinggiran tadi itu, di sini ada tipsnya. Ini nampaknya kalau tidak jamaah Masjid As-Sakinah tidak beritahu ini sama Rasulullah. Ini hadisnya begini. Ya. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu As yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia mati sedang ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah ia memberikan kepada orang-orang apa yang ia suka bila diberikan kepada dirinya sendiri. Nah ini tipsnya, resepnya. Apa tadi? Beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua, memberi sesuatu kepada orang lain, ya, sesuatu yang dia apabila di posisi diberi sangat suka menerima itu. Sakit dipahami ya. Misalnya senengane mriki pecel tumpang, memberi orang pecel tumpang, nah itu ini kunci untuk bisa masuk surga. Jangan saya suka pecel tumpang, tapi sing tiga ini ya pecel tumpang tapi wis basi. Ini tidak demikian. Jadi memberi sesuatu yang sesuatu itu apabila diberikan kepada dirinya dia sangat suka. Artinya yang terbaik, Baik. Kemudian yang keempat, ini tadi yang ketiga ya. Yang pertama tadi kematian itu pasti. Yang kedua, balasan itu hanya akan disempurnakan pada hari kiamat. Yang ketiga, kesuksesan itu, keberuntungan itu apabila seorang terhindar dari siksa neraka dan masuk surga. Yang keempat adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, yang menjadikan kita terlena. Terlena, ada judul lagunya, terlena. Ini
Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa kama yalbisu ahadukum isba'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'u ilaihi." Demi Allah, kata Rasul, tiadalah dunia ini dalam kehidupan di akhirat melainkan sebagaimana seseorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan, maka hendaklah ia melihat apa yang didapat olehnya dari laut itu. Jadi kesenangan dunia itu, kehidupan dunia itu bagaikan seseorang mencelupkan tangannya ke air laut, celupkan lalu ditarik. Inilah kesenangan dunia dibanding dengan kesenangan yang ada di akhirat itu. Bandingannya seperti air yang ikut di jari kita itu dengan air yang sebanyak di laut. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Yang ikut ini pun lama-lama kering, hilang juga. Artinya apa? Sini sebutkan bahwa kehidupan duniawi itu merupakan kesenangan yang akan ditinggalkan tidak lama kemudian. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, pasti menyurut dan hilang dari pemiliknya. Kalau tidak pemiliknya meninggalkan dulu, bisa jadi kesenangannya itu meninggalkan lebih dulu. Kan begitu biasanya. Karena itu ambillah dari kehidupan ini sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Artinya kalau dapat harta benda yang banyak, jabatan dan lain sebagainya, ambillah manfaatnya semaksimal mungkin untuk untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka itulah nanti yang akan menolong kita, bukan harta bendanya itu tadi, bukan jabatannya, tetapi sejauh mana kita memanfaatkan harta benda, jabatan kita untuk berbuat amal kesalehan, untuk lebih takarub kepada Allah. Itu nanti yang kita bawa. Manfaatnya itu bukan barangnya, ya, bukan harta benda, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Baik, ini 4 perkara yang penting. Sekarang kita bahas yang pertama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Ya, sehingga oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sikapi dengan serius, dengan cara sebaiknya, bukan sebaiknya, tapi mestinya harus selalu kita gaungkan ingatan terhadap mati itu. Ya, hendaknya kita selalu ingat mati, karena Rasulullah SAW pernah bersabda demikian. Akhfiru dzikra hadhil ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang dimaksud dengan pemutus kelezatan itu, ya, kata Rasul di sini adalah kematian. Perbanyaklah mengingat itu. Ya, maksudnya adalah mengingat kematian, menjadikannya sering teringat dalam pikiran kita agar kita menyiapkan bekal. Maksud dari pemutus yaitu memutuskan kelezatan di dunia ini dan mendekatkan dengan kelezatan akhirat. Ya. Manfaat mengingat kematian itu apa? Di dalam sebuah kitab At-Tadhkirah jilid 1 halaman 27, seorang pengarang kitabnya itu mengatakan, yang terjemahnya begini: barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan diuntungkan dengan 3 perkara, yaitu 1. Bersegera dalam bertaubat. Yang kedua, hati menjadi qani' atau hati yang qanaah. Yang ketiga, bersemangat melakukan ibadah. Dan barang siapa yang lupa mengingat kematian,
dia akan dirugikan dengan 3 perkara, yaitu menunda-nunda taubat. 2, tidak ridho terhadap pemberian Allah atau takdir Allah. Dan yang ketiga, malas beribadah. Ya, jadi 3 keuntungan untuk orang yang selalu ingat mati. 1, apa mau? Segera bertobat. Itu sudah otomatis. Ya, orang yang selalu ingat mati pasti akan mensegerakan untuk bertobat. Iya, dosa punya ini akeh, salah punya ini akeh. Kalau melakukan tobat itu waktu-waktu pantiku teko, iya, pertanggungjawabkan ya dosa-dosa. Pasti akan begitu. Kemudian yang kedua tadi akan menumbuhkan rasa qanaah. Qanaah itu bahasa Jawanya nrimo. Bahasa Indonesianya merasa cukup. Ya, merasa cukup. Artinya merasa cukup itu merasa cukup. Merasa cukup. Misalnya saya ditawari oleh Pak Edi, Pak Hairudin, ya Pak Man, kerso unjuk kopi nopo ikut keluarga ini. Oh, sampun cekak ini mawon koyo putih. Ini merasa cukup, ya merasa cukup. Meskipun sajane pengen. Meskipun pengen, tapi dia sudah merasa cukup karena sudah ada penggantinya. Yang menggantikan itu sudah ketika menonton air putih ditawari sate, misalnya. Sampun, betul susah, betul sulit, betul pengelolaan rezeki, betul cekap menikah mawon, karena kecil tempat. Ya, jadi merasa cukup, ya, qanaah itu artinya apa? Merasa cukup. Yang ketiga tadi atau keuntungannya adalah akan semangat ibadah. Orang yang selalu ingat mati itu pasti akan ya sergap ibadah. Terus mbungko cuaca dan ora tetap tidak datang masjid As-Sakinah. Tetap mbungko sapa sing arep enek napa sing nyukani ceramah, apa Pak Ahmad, apa Gus Kowin, apa Ustaz, apa sapa bukan sergap ibadah. Itu orang yang selalu ingat mati. Tapi sebaliknya, orang yang lupa mengingat kematian, dia akan dirugikan dengan 3 perkara. Apa tadi? Menunda-nunda tobat. Ya, oke. Ya, mungkin nomornya tak manfaatkan mumpung jinom tak keluyuran, bulan kalau dan seterusnya. Engko ae tobaté mulai wis sedang pensiun lah. Apa lek wis pensiun? Iya, lek kok pensiun, lek ora. Ini bahayanya. Ya. Akan menunda-nunda tobat. Dan yang kedua akan menumbuhkan tidak ridho kepada pemberian Allah, kepada takdir Allah, alias kebalikan dari qanaah tadi. Padahal wis duwe kabeh, kopi wis duwe, sate wis duwe, tapi ditawari apa nggih pun monggo urun kula. Padahal yang ora butuh hasil. Penerima bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh dia, tapi kepinginnya untuk memiliki. Kata Rasul, orang seperti ini akan selalu menginginkan, ya, sudah punya satu, nanti akan pengen yang kedua. Sudah punya 2, pengen yang ketiga. Sudah punya yang ketiga, pengen yang keempat. Sudah punya keempat, pengen yang kelima. Maksudnya kesenangan, bukan istri. Ini bapak-bapak waktu kesenangan. Ini istri gitu.
Ya, maksudnya itu kesenangan kehidupan dunia ini. Itu kalau dilayani, dipeladeni, nggak ada berhentinya. Kata Rasul, sampai mulutnya kemasukan tanah baru berhenti. Artinya kalau dia sudah mati, hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, itu surah At-Takatsur itu. Ya. Bermegah-megah itu akan menjadikan kamu lengah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kuburan. Ya, sampai kamu dikubur baru berhenti. Oleh sebab itu waspadailah. Ya, karena kejahatan itu tidak hanya karena ada niat, tetapi ada kesempatan. Waspada. Apa itu pesannya? Pesannya kan mati. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi penting kiranya untuk kita selalu mengingat kematian itu. Jadi ada 3 kerugian. Pertama, orang yang tidak mengingat mati itu pertama menunda-nunda tobat, kedua itu tidak ridho kepada takdir Allah atau pemberian Allah, yang ketiga akan malas ibadah, ya malas ibadah. Ya, jam yang ini wis azan ini masjid Sakinah ini Sarawak budal atau kue biasanya ikomate 10 menit atau 15 menit. Kurang ikomah yang ngoten. Sik biasanya ini jadwal ini koyo Pak Merutin. Moconnya waktu dawa-dawa biasanya. Misalnya teko carrier apa mau soalnya kepikiran suaranya pintu waya sholat barang kretek itu betul. Ya, jadi akan males, akan semoyo. Oke, engko dhisik pakai jurus oke. Baik, Bapak Ibu saya hormati, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sabdanya demikian: Al-kayyisu man kana nafsahu 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha tsumma tamanna 'ala Allah. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kepentingan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsu kemudian berangan-angan kosong kepada Allah. Nanti silakan oleh Imam Nawawi ini. Kata Rasul di sini, orang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu orang cerdas. Bukan orang yang IQ-nya tinggi. Ya, bukan orang yang bergelar. Gelarnya banyak, profesor, doktor, ini dan seterusnya, nanti di belakang masih banyak. Bukan itu kata Rasul, orang cerdas. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya. Maka saya pernah melihat orang yang cerdas seperti ini. Saya pernah. Sebenarnya tidak jauh, ada di kota Kediri sini, ada orang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Suatu ketika beliau ini gerak sakit, ya. Lalu saya jenguk. Ketika saya jenguk, kemudian saya monggo Pak Merutin derek pulau. Orangnya sudah sepuh sekali, 80-an usianya itu. Ya, lalu saya ikut, setelah saya ikut dibukakan pintu almarinya. Setelah dibuka, nah ini di dekat tangan handle tangannya ini tadi dibuka. Di dalam itu ada tumpukan kain putih, ternyata itu kain ori, ya, kain kafan. Mau saya kasih contoh, luar biasa dengan ya. Ini yang disebut sebagai orang cerdas menurut Rasulullah. Pulau sama siapa? Merutin sama manci dan Gusti Allah. Maka saat ini pulau, ini Bali pulau, ini pun pulau siapa kan? Artinya apa? Supaya senantiasa setiap saat dia akan bepergian. Ketika buka pintu tadi, maksudnya itu pakaiannya di situ.
setiap mau memakai baju, pakaian, itu dia pergi selalu ingat itu, sehingga dia akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, setiap kali akan menghadap atau mempunyai terbesit di dalam hatinya ingin melakukan kejahatan, ya situ, karena selalu ingat mati. Baik, Bapak Ibu yang hormati, ini mengenai yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut, mengingat kematian. Betapa pentingnya, karena mengingat kematian itu mempunyai beberapa keuntungan. Itu tadi masih sebagian saja yang 3 perkara, 3 keuntungan untuk orang yang mengingat kematian tadi. Sebenarnya masih banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Ya, setidaknya itu. Tetapi Bapak Ibu, biasanya kematian itu datang kepada kita umumnya itu dengan tanda-tanda, dengan tanda-tandanya. Ini cara Allah melalui malaikat ya, memberi isyarat bahasanya Allah untuk mengingatkan kita akan kematian itu. Misalnya kita didatangi dengan umurnya semakin sepuh ya, semakin tua. Ini saja ini bahasa mengingatkan kita, sediru meneh sampeyan mati. Lek jin durung eling, rambutnya memutih. Ya, 3 putih. Sosok nggih pegah dilene ngono. Disemir. Itu artinya enggak mau dilene sebenarnya. Iya. Itu maksudnya diingatkan itu apa tuh? Ben ojo gaplek ringgilan. Ya. Biar tidak menjadi apa? Semakin tuwek semakin pedakilan. Ya. Makanya diingatkan, rambutmu mulai putih loh ya. Si diluk meneh. Ya, aku bakal ngutus malaikat maut, malaikat pencabutnya nyawa. Mulai iki tak wenehi tanda-tandane rambutku putih. Untukmu yang mulai ya, mulai tanggal satu persatu ya, mulai ompong. Lalu nanti pandangan matamu juga mulai apa? Kabur. Mulai rodok ora iso bedakne iki wajah sapa. Tapi lek rupa biru karo abang itu jelas. Iki ya ketan bukan besar. Jelas. Ya. Tapi jangan sampai terjadi rai sombetane iki bojoku wong itu. Nah, itu bahaya, itu kalau sampai seperti itu. Ya, ini yang sudah kebanyakan. Jangan terjadi. Jadi sudah mulai berkurang pandangan matanya. Pendengarannya juga begitu. Ya, pendengarannya sudah mulai selindro. Selindro manurah. Patet manurah. Jadi sudah mulai selingkece. Nanti kemudian kulitnya keriput. Ya. Lalu datang sakit tambah. Ya. Semula mungkin sakitnya hanya batuk pilek, demam. Itu pun terjadi apabila tanggal tua. Tapi tambah, ya tambah. Ini dongkol kok malah cuma demam. Ya. Terus muncul lagi sakit-sakit yang lain. Nah, ini pertanda sudah tua, sudah mendekati ajal. Ya. Meskipun memang sebagian orang, tapi sebagian kecil, hampir tidak didahului dengan tanda-tanda, tapi sebabnya mesti ada. Ya, sebabnya mesti ada. Hanya saja tidak terdeteksi oleh kita. Terkadang kecelakaan. Kecelakaan itu sebenarnya juga ada tanda-tandanya. Contohnya kurang hati-hati, itu adalah tanda-tanda. Ya. Jadi selalu ada, sebab-sebabnya ada, tapi tanda-tandanya terkadang kita kurang peka. Ya. Jadi kalau datang tanda-tanda kematian Bapak Ibu, di antaranya sakit, apa yang harus kita lakukan? Nah ini berikutnya, ya, langkah-langkahnya adalah 1, bersabar. Jadi kalau Bapak Ibu ditimpa oleh sakit, ya, entah sakit apa saja, maka yang harus dilakukan adalah sabar. Kewajiban yang bersangkutan yang ditimpa sakit adalah sabar. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
yang sumbernya dari Suhaib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak terjadi pada seorang pun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka hal itu pun baik baginya. Nah ini, jadi karakternya orang mukmin itu ditimpa kesenangan, diberi kesenangan maupun ditimpa kesusahan sama saja. Itu merupakan ujian. Sehingga ketika diberi kesenangan, syukur dia. Jurusnya adalah syukur, karena itu baik baginya. Dan bila ditimpa kesusahan, dia sabar. Jadi ini bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk bapak ibu masing-masing. Ya, aku jajak diparingi kesenangan, syukur orang. Ya, itu bisa. Lek aku bisa syukur, berarti aku mungkin duwe keimanan. Tapi lek diberi kesenangan kok sombong, ya, maka itu bukan wataknya orang mukmin. Ketoknya lek aku itu mukmin, itu orang yang beriman. Mudah aku iso tuku mobil wis rumangsa luwe tinimbang dia. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, maka berarti kita belumlah menjadi seorang mukmin. Ya, tapi insya Allah jamaah masjid As-Sakinah semuanya adalah mempunyai akhlak seperti ini. Amin. Jadi kalau diberi kesenangan, syukur ya. Orang-orang mengajak diperwakil, ayo bakso, ini berarti mukmin. Begitu dapat kesenangan. Ya. Tapi kalau diberi kesusahan, sabar. Orang nyekel duit sedino bersulo, bukan mukmin ya. Ya, waktu Rasulullah orang nyekel seminggu pemenang Rasulullah padahal duit rasa dicekal ya. Biasanya ditaruh di dompet, tidak taruh di dompet atau dicekal. Oke, baik, jadi ini bisa dijadikan sebagai alat ukur. Yang kedua, senantiasa berikhtiar. Orang mukmin itu akan selalu berusaha kalau ditimpa sakit Bapak Ibu, maka harus selalu berikhtiar untuk memperoleh kesembuhan. Dengan cara apa? Berobat. Ya, kan kesembuhan itu hanya dari Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan, rumah sakit juga tidak bisa, obat juga tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dokter, rumah sakit, obat, dan para medis yang lainnya itu hanya sarana. Ya. Namun demikian tetap cara kita untuk memperoleh kesembuhan dari Allah itu ya dengan cara-cara yang dibenarkan. Jangan sakit kemudian pergi ke Mbah Dukun, nanti disembur nanti. Ya, pergilah ya ke tempat-tempat berobat yang memang ya masuk akal gitu. Jangan pergi ke Pokari, ya dulu kan ada di Jombang ya. Pokari. Maksud saya Pokari. Pokari itu minuman. Ya. Tapi sama-sama minuman sebenarnya. Yang di Pokari itu dulu juga minuman dikung batu. Jangan ini tidak masuk akal. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, begini sabdanya, janganlah salah seorang dari kamu semua mati kecuali berbaik sangka kepada Allah. Ya, jadi jika ditimpa sakit,
selalu baik sadar pada Gusti Allah maringi sakitnya nanti kira-kira dosa akeh ben aku sabar sehingga nek aku sabar insya Allah itu menghapus dosa. Nah begitu. Gusti Allah maringi aku lara kira-kira ben klerek nyawa mergo awakku iki dina-dina tak bekerja ya banting ulang sirah tak gawe sikil tak gawe sirah. Mulai ben aku ini perhatian ya, memberi hak badanku sehingga Allah kemudian memberi sakit ya ben leren ben ojo keluyuran ben ojo mlakrak misal. Nah ini berhusnul dan jangan terus sakjane Gusti Allah ki nyapa mari loro aku rumah sampai sulukatnya dinding ketoke memang Gusti Allah ndak senengnya ya. Yang keempat dua lagi sudah ada ya mertanggung kalau saya hentikan ya. Yang keempat adalah hendaknya selalu optimis, ditumbuhkan rasa khauf dan roja, rasa takut dan berharap, takut akan dosa dan adab, serta berharap kepada ampunan dan pahala. Ya, ini sebagaimana Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW masuk kepada seorang pemuda yang hampir pada ajalnya. Maka beliau bersabda, bagaimana perasaanmu hai pemuda? Jawab pemuda yang sakit tadi itu, aku berharap kepada Allah dan khawatir akan dosaku. Maka setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, kalau berkumpul dua sifat ini dalam hati seorang hamba pada peristiwa seperti ini, maksudnya ketika dalam keadaan sakit, tentulah Allah memberikan apa yang diharapkan dan melindunginya dari apa yang ditakutkan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ditimpa sakit, ya, maka munculkan, tumbuhkan rasa takut dan rasa harap. Takut apa? Takut dosa dan adab. Berharap apa? Berharap ampunan dan pahala. Niscaya Allah akan memberikan ampunan dan pahala dan melindungi kita dari apa tadi? Dosa dan adab. Ya, munculkan itu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah segera berwasiat. Ya, ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairunil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila datang kepada salah seorang di antara kalian tanda-tanda kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, adalah berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Surah nomor Al-Baqarah ayat 180. Ini wajib hukumnya. Berwasiat segera, kumpulkan keluarganya. Kalau sudah nampak akan meninggal dan dia meninggalkan harta yang banyak, terangkan, nah, iki lho, bapakmu wis umure sakmene wis kaya ngene iki, bapakmu duwe lemah iki, ning kono juga ada lemah-lemah ning sekono, kae sing wujud sawah, tombone sak ngono kae wujud kebun ning kono, terus ning kono kae enek tanah kosong kae ora tak tangguri mergo kae lapangane aja rata. Diterangkan semua. Ya maksudnya harus jelas, utang-utangnya dan sebagainya. Jelaskan kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya. Termasuk wasiat kepada mungkin saja di antara ahli warisnya ada yang non muslim misalnya. Beri dia, ya. Dan pemberiannya tidak boleh melebihi dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kan anak non muslim tidak dapat bagian harta warisan. Ya, tidak dapat. Terhalang oleh karena bukan muslim. Ya, maka diberi boleh, ya seberapa seikhlasnya. Ini kalau meninggalkan harta yang banyak. Saya kira ini Bapak Ibu 5 hal tadi yang harus dilakukan oleh orang yang didatangi tanda-tanda kematian berupa sakit. Apa mau diulangi? Sabar, ikhtiar, berhusnudzon, terus apa mau? Optimis. Takut dan berharap tadi. Dan yang kelima adalah berwasiat. Ini mudah-mudahan nanti bersambung, masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan soal ayat ini.
Sampai di sini dulu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.